Hah? Hah? Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Hah? Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang usia 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Hah? Bagi istri! Pak Arsah, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kalau telat, bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanu. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih satu istri dari prajurit wanita ini. Perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi. Keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia. Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi satu istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan. Pria yang belum nikah harus nikahi satu istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Batas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal, malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah ini bagus, cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, kesini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik. Aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti. Bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini. Kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman.
Sudahlah, ayo pulang. Untuk sekalian. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Heh? Hah? Oh, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Hah? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah, sudah berani bela dia. Dengar ya, orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Hei, pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Hei, kamu berani bantah kaisar? Pak, habisi dia. Bukan begitu. Gak begitu maksudnya. Aku... Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem. Aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang, ikut aku pulang. Pecundang berani permalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh, aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di Kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie. Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan, sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin.
tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini... Ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei! Kenapa? Kamu ini benaran sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku. Waktu mohon sama aku itu. Beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah, kamu bisa terluka. Tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa,
Kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi 3 gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat onar lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku, pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah, ada solusinya. Pelajar kampungan, bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah, baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo, cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat, dia seberapa hebat kan? Jaga 3 istri yang begitu cantik, bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai, harus tetap berusaha. Tenang saja, aku pria sejati. Tidurlah. Zira selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. 2 wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, 2 kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada 1 kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat, aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus memanfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius, sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga?
hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga, cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardi! Aku mau ambil nyawamu. Buat bayar nyawa kerbauku. Hah? Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang ujian 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Bagi istri! Pak Arsa! Kenapa diam saja? Bagi istri. Tidak ada istri lagi kalau telat. Bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanu. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih 1 istri dari prajurit wanita ini. Perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi. Keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia. Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi.
Dan perang makin sengit. Nikahi satu istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan, pria yang belum nikah harus nikahi satu istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Batas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal. Malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, kesini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik, aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti. Bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini. Kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Untung sekali. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Hah? Oh, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Hah? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah. Sudah berani bela dia. Dengar ya. Orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Hei, pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Hei, kamu berani bantah kaisar? Aku... Pak, habisi dia. Bukan begitu. Gak begitu maksudnya. Aku... Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja.
Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem, aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang, ikut aku pulang. Pecundang berani permalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh, aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie. Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini... Ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku...
Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei! Kenapa? Kamu ini benaran sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku. Waktu mohon sama aku itu. Beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah. Kamu bisa terluka. Tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi 3 gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat onar lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku, pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah, ada solusinya. Pelajar kampungan, bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah, baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo, cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat, dia seberapa hebat kan? Jaga 3 istri yang begitu cantik, bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai, harus tetap berusaha.
Tenang saja, aku pria sejati. Tidurlah. Zira selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, dua kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada satu kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus memanfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius, sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Wah, hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah. Tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga, cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin.
Orang tua mati kelaparan, kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardy! Aku mau ambil nyawamu buat bayar nyawa kerbauku. Hah? Hah? Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang ujian 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Hah? Bagi istri! Pak Arsah, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kalau telat, bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanuk. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih 1 istri dari prajurit wanita ini. Perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi. Keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia? Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi 1 istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan. Pria yang belum nikah harus nikahi 1 istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Batas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal, malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, kesini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik. Aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa?
Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti, bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini, kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Untung sekali. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Hah? Oh, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Hah? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah. Sudah berani bela dia. Dengar ya. Orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Hei, pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Hei, kamu berani bantah kaisar? Aku... Pak! Habisi dia! Bukan begitu. Gak begitu maksudnya. Aku... Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem. Aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang. Ikut aku pulang. Pecundang berani mempermalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini. Tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh, aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan.
Minyak, beras, mie. Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan, sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini... Ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei! Kenapa? Kamu ini benaran sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku waktu mohon sama aku itu. Beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga.
Suamiku, jangan gegabah. Kamu bisa terluka. Tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi 3 gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat honor lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku, pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah, ada solusinya. Pelajar kampungan, bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo. Cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat dia seberapa hebat kan? Jaga 3 istri yang begitu cantik. Bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai. Harus tetap berusaha. Tenang saja. Aku, pria sejati. Tidurlah. Zira selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, 2 kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada 1 kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus memanfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra.
Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius, sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Wah, hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga, cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardi! Aku mau ambil nyawamu. Buat bayar nyawa kerbauku. Hah? Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang usia 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Bagi istri! Pak Arsa! Kenapa diam saja? Bagi istri. Tidak ada istri lagi kalau telat. Bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanu. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih 1 istri. Dari prajurit wanita ini, perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi. Keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia. Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara?
Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi satu istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan. Pria yang belum nikah harus nikahi satu istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Batas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal. Malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, kesini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik. Aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti. Bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini. Kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Untung sekali. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia yang ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Hah? Oh, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Hah? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah. Sudah berani bela dia. Dengar ya. Orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita.
Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Hei, pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Hei, kamu berani bantah kaisar? Pak, habisi dia. Bukan begitu. Gak begitu maksudnya. Aku Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem. Aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang, ikut aku pulang. Pecundang berani mempermalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie. Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini... Ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu?
Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei! Kenapa? Kamu ini benaran sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku. Waktu mohon sama aku itu. Beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah. Kamu bisa terluka. Tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi 3 gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat onar lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku, pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah, ada solusinya. Pelajar kampungan, bisa pandai bicara begini.
Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo. Cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat dia seberapa hebat kan? Jaga 3 istri yang begitu cantik, bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai, harus tetap berusaha. Tenang saja, aku pria sejati. Tidurlah. Zira selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, 2 kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada 1 kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus memanfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius, sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga. Cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia.
poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardy! Aku mau ambil nyawamu buat bayar nyawa kerbauku.